Dalam episode Kepo Buku kali ini, menurut gua, buku-buku yang kita bahas di Kepo Buku ini adalah bukan buku yang recommended ya. Kuliah tuh gue jarang banget, baru mulai. Baca sering lu kuliah dulu, sering lu cerita sama gua lu. Sering baca surat cinta katanya lu kan. Gue tertariknya non-fiksi. Kira-kira apa ya Mas Toto ya? Saya sebagai pemula itu mulainya dari mana ya Mas Toto? Lo ada problem apa? Kok problem sih Tok? Baca sendiri aja deh, asik. Yang jelas sih banyak ada sesuatu yang tiba-tiba gitu. Oke, gue rekam ya. Rekam aja. Rekam aja. Udah mulai asik. Sudah mulai. Kita mulai itu kan. Baru mulai itu. Reset. Kita ketemu lagi di Kepo Buku untuk episode ini, episode ke-21. Dan kali ini kita bertiga. Ada Toto di Singapura. Nyauto. Bukan lu. Toto dulu. Oh, bukan gue. Ya udah gue diem nih. Itu Toto. Lu kemarin dikomenin sama Mbak Lela Khudori. Halo Mbak Lela, apa kabar? Thank you atas komennya. Itu buku apa yang dikomentarin? Itu bukunya Elif Shafak. 10 minutes 30 seconds in this strange world. 10 minutes 30 seconds in this strange world. Gitu. Terus lu dikomenin sama Lela Khudori. Lu gila lu. Kenapa emangnya? Mimpi apa lu? Enggak mimpi apa-apa. Terima kasih komennya Mbak Lela. Mbak Lela emang bilang apa sih? Enggak, dia tuh kemarin komenin apa ya? Dia tuh katanya ketemu si Elif Shafak ini di Berlin dan sempat wawancara gitu. Cuman dia belum punya yang Elif Shafak ini, yang ini. Dia makanya, loh kok gue belum punya? Dia bilang gitu. Terus lu jawab. Saya juga jawab, yes. Saya juga baru baca sebagian. Beli gitu. Gitu. Lu jawabnya sopan. Lu mau jawab gini, makanya beli gitu ya. Lu mau jawab gitu. Itu kalau saya kayak begitu ya, Mbak Lela kalau lagi dengar itu idenya Rani sama Opat ya. Kalau saya sopan orangnya sih. Kenapa emangnya? Mbak Lela nggak mau mampir Instagram aku. Bucin banget aku. Gue baru nyadar juga Mbak Lela Khudori follow Kepo Buku loh. Iya keren, terima kasih. Semoga dengerin juga. Terima kasih banyak. Dan kemudian juga ada Opat di Jakarta, Pat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Kaifa Haluk jawabnya apa? Bi khairin, alhamdulillah. Bi khairin, alhamdulillah. Selamat Idul Adha, karena ini kita rekam pas Idul Adha. Selamat. Enggak. Idul Adha bukan gitu lagunya, beda. Gimana coba? Biji. Sementara itu gantian sekarang Steven yang absen karena dia lagi tour di Jawa kayaknya ya. Kemarin tiba-tiba nongol di Jakarta. Prewedding part 2. Prewedding. Enggak, bukan. Lagi inspeksi penyediaan binatang kurban. Pertanyaan standar Kepo Buku dulu. Lu lagi pada baca buku apaan lu? Kasih tahu gak ya? Lu mau buku yang apa? Fiksi atau non-fiksi? Wih, sombong. Loh, gue nanya seriusan. Lu mau buku fiksi apa non-fiksi? Yaudah, buku non-fiksi. Non-fiksi, oke. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, rasain lo. Bahasa Indonesia, oke. Bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, gue nggak ada bahasa Indonesia yang non-fiksi yang gue baca. Ya udah bahasa Inggris. Bahasa Inggris banyak sih sebenarnya. Astagfirullah, Toto. Banyak, men. Gue banyak. Nih ya, gue sebutin ya. Aduh, ini ketahuan banget nih gue banyak baca buku tapi belum habis-habis. Kalau habis aja dong. Yang udah habis ya, belum ada. Kalau yang udah habis pasti udah gue bahas di sini. Buku terbaru aja ya, buku terbaru yang saat ini gue baca. Kemarin tuh gue lagi tertarik banget sama matematika. Jadi gue tuh punya 2 buku matematika. Yang pertama itu bukunya David Belinsky, A Tour of Calculus. Yang satu lagi bukunya Stephen Strogatz, Infinite Power, The Story of Calculus juga, The Language of the Universe. Gue mau nanya toh, tapi takutnya gue nggak ngerti toh. Ya nggak usah. Jadi daripada lu otak lu terkilir kan. Ya intinya tentang apa tuh buku?
Intinya sebenarnya ini soalnya gue baru kali ini gue nemu orang di dunia yang mau baca buku matematik gitu loh. Paling nggak ya di sekitar teman gue gitu loh. Om, lunya aja yang norak. kan gue lagi kuliah matematik emang. Wow. Gue kan lagi kuliah udah matematik. lama ya? Kok baru Iya, sih? ya belum lulus maksud gue. Maksudnya sedang. Barunya itu sedang Tat, jangan di ini dong. Sekali-sekali kita jadi mahasiswa yang lama. Gitu. Emang Tani aja yang lulusnya lama. Jangan nyindir. 8 tahun tuh gak lama. Kok nggak DO sih 8 tahun? Oh, gue angkatan terakhir yang sebelum diberlakukan sistem DO. Jadi gue 8 tahun bebas gue kuliah. Coba, jadi bisa ketahuan ya angkatannya dia. Sial. Ntar lu. Sebelum ke Opat, gue penasaran ketika lu berminat baca buku tentang matematika, apa sih buku textbook maksudnya toh? Sebenarnya dibilang textbook sih enggak. Tapi kalau di dalamnya ada rumusnya banyak, ya gitu. Yang pertama itu sebenarnya ada hubungannya dengan sejarah juga. Jadi gue tuh selalu tertarik dengan, dari dulu tuh ya, gue tuh selalu tertarik dengan gimana sih orang itu bisa nemuin sebuah rumus. Sebenarnya gitu ya. Kejedot apa gitu sehingga orang bisa nemuin kalkulus gitu. Lebih ke sejarah lah gitu, perjalanan kalkulus sama gimana cara dia menjelaskan kalkulus itu apa. Backgroundnya gimana, kayak gitu-gitu. Lu ngomong kayak gitu aja gue gak ngerti toh maksudnya toh. Tapi sebentar, lu tahu kalkulus gak? Tahu yang ditintin. Astagfirullahaladzim, itu profesor. Lu diferensial integral tahu kan ya? Toh, gue dengar kata itu aja udah merinding gue. Aduh, astagfirullahaladzim. Mulai jurusan komunikasi kok bisa-bisanya sih nggak tahu kalkulus? Ya nggak tahu. Tapi ya pokoknya tentang itulah ya. Iya, pokoknya tentang itulah. Jadi gue selalu tertarik dengan hal-hal yang berbau-bau sejarah sains belakangan ini. Oke. Gitu. Opat, Yo. lu lagi baca buku apa? Hari ini gue seharian menyelesaikan Confessions-nya Minato Kanae yang waktu itu diungkit sama Mas Andri, yang diterbitin penerbit Haru, sudah selesai. Gue penasaran loh sama buku itu tuh, karena penerbit Haru sama Mas Andri sendiri kan promosinya tuh kayak ada tulisan Jepang gitu yang dinutupin di mukanya, itu maksudnya apa sih? Oh, itu tulisannya tuh Inochi itu artinya life ya, life, kehidupan lah gitu. Confession sendiri ceritanya tentang apa? Confessions itu jadi ibu guru bernama Moriguchi kalau nggak salah, aku jadi lupa. Jadi dia hari terakhir di sekolahnya, jadi dia mengundurkan diri dari pekerjaannya menjadi guru di sekolah SMP. Nah, di hari terakhirnya itu dia mengaku lah, berconfession lah, bahwa dia tahu nih, jadi anaknya itu yang berumur 4 tahun belum lama meninggal. Dia tahu kalau pembunuhnya adalah muridnya sendiri gitu. Dan itu diungkapkan di tengah-tengah kelas, itu diungkapkan dan dia cerita gitu. Nah, tapi setelah dia mengungkapkan itu banyak efek-efek yang terjadi di dalamnya. Kemudian kita jadi bisa ada juga di bab selanjutnya cerita dari sisi, bukan dari bu gurunya nih, tapi dari sisi muridnya gitu. Gitu deh. Oke. Kalau nyambung menggunakan gayanya Stephen, Mbak Opat ini ratingnya berapa Mbak Opat? Rating ke kanan apa rating ke kiri? Maksudnya rating kanan kiri apa? Enggak tahu, Pak. Enggak tahu. Itu cuma orang Semarang yang tahu. Payah lo. Kalau orang Semarang tuh gitu, wow, menggo orang nggo rating. Rating kan gitu kan. Rating nganan menggo ngiwo. Rating opo? Rating itu kalau dalam apa ya, kalau orang Semarang bilang rating itu cuma lampu sen. Coba dia bilangnya rating. Lampu sen. Coba kalau ada di antara teman-teman yang lagi dengerin ini orang Semarang, tolong diberitahu apakah saya lagi dikibulin apa enggak sama Opat sama Toto. Jangan-jangan rating artinya ngomong jorok gitu kan. Astagfirullahaladzim, Om Rani suuzon sekali. Suuzon sekali. Ini ngomongin buku, jangan ngomongin politik. Hah? Politik? Apaan politik apa? Lu ngapain bawa-bawa nama Fadlizon? Siapa dia? Lanjut. Oke, jadi kalau lu harus rating buku itu, lu kasih rating berapa? From 1 to 5. Baca sendiri aja deh. Asik. Yang jelas sih banyak ada sesuatu yang tiba-tiba gitu. Hah?
Apa tuh? jadi kan cara penyampaiannya itu punya susunan kalimat itu tuh tenang. Kita walaupun ada kejadian, jadi kayak sesuatu tiba-tiba tragis disampaikan tuh kayak datar gitu, jadi apaan gitu. Oke, sementara gue lagi baca buku. Belum selesai ngomong. Belum. Gue kan udah ketinggalan 2 episode nih. Gue harus mengeluarkan suara gue nih. Silakan. Nah, jadi gue lagi bacanya gimana ya bukunya Voltaire, Candide. Susah banget itu. Candide, tuh saya Candide. Dan saya sedang mengadakan giveaway buku ini. Silakan mampir ke casualbookreader.wordpress.com ya, silakan. Giveaway gratis 1 buku Candide ini ya. Bukunya siapa? Voltaire. Bukunya Voltaire. Ya, yang bahasa Perancisnya, Pat, yang lokasi, Pat. Kagak bahasa Indonesia, penerbit bahasa basi. Oh, itu dalam rangka promosi blognya ini. Promosi dia kayaknya nih. Enggak, gue promosi bukunya aja gue. Ya paling enggak secara gampang lah, ini fiksi, non fiksi, cerita ini atau apa? Fiksi satir. Ini lo editornya lagi, Pat? Kagak. Enggak, gue cuma ditawarin waktu itu blog turnya, terus gue bilang boleh deh karena gue emang penasaran banget bukunya Voltaire. Jadinya gue iakan. Dan lu udah baca? Udahlah. Jadi yang mau tuh main ke blognya Opat, sekali lagi Pat. casualbookreader.wordpress.com. Oke. WordPress dong. Nggak mau promosi podcastnya Mbak Opat? Iya, di podcast punya Opat. Cie. Podcast dalam rangka prewed. Dalam rangka prewed. Podcastnya prewed. Prewednya podcast. Cukur. Kalau prewed pakai podcast tuh mungkin cerita gitu. Aku pertama kali bertemu dengannya. Oh gitu ya. Pada suatu malam yang hujan. Kagak usah lah, susah amat. Rekaman aja berdua, sama-sama berantem urusan budget gitu. Aku tuh maunya di gedung ini gitu ya. Lu rekam aja gitu. Ujung-ujungnya, jadi aku tuh maunya kawin sama ini. Lu jangan merusak pasar gue, ntar gue dikira beneran prewed lagi. Oh iya. Pasar aku dong. Enggak, Opat enggak prewed. Enggak prewed. Orang Opat udah 5 tahun nikah. Prewed baru sekarang. Podcast apa ini? Oke, sementara gue lagi baca buku ini gue suka banget. Pokoknya yang berbau-bau Korea Utara Harry gue Potter suka. ya, Harry Potter ya. Belum. Gue kemarin mampir ke Kinokuniya yang pertama tuh nggak ada. Norak lo, itulah e-book lah. Enggak. Yang pertama gue harus beli cetaknya. Masa nggak ada? Lagi habis, lagi kosong. Yang lainnya ada. Oke. Tapi kemudian gue beli buku tulisannya Anna Fifield. Anna Fifield ini kepala biro Washington Post di Tokyo sampai tahun 2018 dan dia bikin buku yang keren banget. Ini investigasi tentang kehidupan Kim Jong Un. Judulnya The Great Successor. Jadi dia wawancara macam-macam orang yang dekat dengan Kim Jong Un, termasuk juru masak bapaknya, termasuk orang tua angkatnya di Swedia atau di Swiss gitu. Terus karena gue suka banget cerita-cerita tentang Korea Utara, karena gue pikir Korea Utara ini adalah salah satu negara di dunia yang lain dari yang lain. Terus lo udah habis bacanya? Udah habis. Baru separuh jalan, tapi menarik gitu loh, bahwa bagaimana si Kim Jong Un ini sebenarnya awal-awal dilantik banyak yang menaruh harapan besar bahwa dia akan membawa perubahan di negaranya karena dia anak muda, dia terekspos pada budaya populer, dia suka basket, dia makannya juga makanan barat gitu loh, segala macam. Tapi ternyata di luar dugaan. Oke. Jadi menarik lah untuk melihat cerita ini sampai bagaimana dia bersekutu dengan agen-agen rahasia negaranya untuk membunuh saudaranya sendiri, saudara kandungnya sendiri, itu Kim Jong Nam, yang melibatkan salah satunya seorang TKI asal Indonesia. Oh, yang waktu itu ya, kasus di Malaysia itu ya. Yang di Malaysia gitu. Oke.
Oke, kita kembali lagi di Kepo Buku bagian kedua kali ini. Dan kali ini kita akan bahas sebuah topik yang semestinya kita bahas di awal-awal nih gitu. Jadi ada Oka di Bali. Beli Oka yang pertanyaannya simpel sih. Dia kirim ke WhatsApp. Apa tuh? Dia bilang mau nanya, baru suka baca buku, sebaiknya buku apa yang dibaca atau ada rekomendasi yang tepat buat pemula gitu loh. Karena jadi gini, backgroundnya ya. Ada beberapa orang yang nge-DM ke gue dan bilang gara-gara Kepo Buku gue jadi suka baca buku, jadi tergoda pengen baca buku. Alhamdulillah. Tapi ada dua jenis orang. Yang pertama, dia sama sekali belum baca buku kecuali buku pelajaran di sekolah. Jadi dia tertarik nih. Yang kedua, ini orang yang udah baca buku tapi gara-gara rekomendasi di Kepo Buku dibeliin semua tuh buku, nggak ada yang dibaca. Jadi dia bilang, gue jadi semangat lagi baca buku kalau dengerin Kepo Buku bang, katanya. Tapi ya itu, semua dibeliin. So, berarti alhamdulillah dong ada rezeki. Ada rezeki. Iya, ada rezeki. Ya. Jadi kenapa gue bilang harusnya ini kita bahas di episode awal Kepo Buku adalah orang-orang yang baru mulai membaca buku. Saran apa yang bisa diberikan oleh Mbak Opat, Mas Toto, Rane, Steven? Buku apa yang harus mulai dibaca? Harus mulai dari mana? Dari mana ya? Bingung kan? Tapi ini pertanyaan valid dong. Valid. Menurut lu wajar-wajar aja dong ada orang yang baru mulai tertarik untuk membaca buku gitu? Wajar-wajar aja gitu. Tapi kalau gue boleh komentar pertama kali yang harus dikomentarin adalah, menurut gue buku-buku yang kita bahas di Kepo Buku ini adalah bukan buku yang recommended ya. Maksud gue ini adalah buku yang kita berempat baca gitu. Belum tentu ketika gue baca misalnya tadi gue bilang A Tour of the Calculus, gue juga rekomendasi buku ini buat lo baca. Apalagi gue ngerekomendasiin buat Rane. Ya ampun Anda Harry Potter aja nggak tamat-tamat. Nggak mampu otaknya gitu. Cuman ini buku yang gue baca. Steven punya selera sendiri gitu ya. Opat juga punya selera sendiri. Buku-bukunya Opat yang tadi bilang bukunya Voltaire gitu, mungkin ya gue tertarik untuk baca, tapi belum tentu gue mampu untuk baca gitu. Jadi kalau menurut gue disclaimer gue sih, kalau lu memang suka topiknya, lu baca gitu. Kalau enggak, ya biarkan itu jadi khasanah bahwa ada buku kayak gitu yang lagi kita baca gitu kalau menurut gue. Jadi ini kalau gue mau cerita ya. Jadi gue suka baca dari dulu, dari gue SD itu banyak baca lah. Baca-baca buku cerita lah ya, cerita anak-anak banyakan atau fiksi-fiksi lainnya. Terus kayak SMA kuliah tuh gue jarang banget baca. Baru mulai baca sering lu kuliah dulu, sering lu cerita sama gue lu sering baca surat cinta katanya lu kan. Baru setelah gue lulus kuliah, gue baru menemukan lagi, gue mau baca lagi. Dan lo kan ini kan nge-screen cap WhatsApp-nya si Oka kan. Terus kayak dia kan juga ada bilang, aku beli banyak buku nih tapi nggak aku baca gitu kan. Boros nggak sih? Menurutku semua orang itu ada tahapnya ya seperti itu, ada fasenya gitu. Yang namanya baru kan pengen tahu ya, maksudnya, ini kayaknya apakah gue cocok, apakah gue cocok apa enggak gitu. Jadi memang baca aja apapun itu dicoba. Jadi emang kamu sukanya apa, ya nanti akan ketemu sendiri seleranya apa gitu. Jadi rekomendasi apa yang nggak ada. Kalau misalnya dia nanya rekomendasi buku cinta, misalnya dia nanya, mungkin nanti ada yang ngasih saran buku tentang cinta, atau minta rekomendasi grafik novel dong, mungkin nanti ada yang saran ngasih grafik novel. Tapi ya dicari-cari aja sendiri. Terus boros nggak? Gimana nih kalau boros ya? Ini Opat orang yang paling bagus buat menjawab ini. Akan ada juga fasenya. Jadi aku pernah ada fase dulu tuh kayak aku budgetin sekian gitu kalau mau beli buku. Pokoknya setiap bulan aku harus beli buku sekian dan aku budgetin banget gitu kan. Bahkan terus kalau misalnya ada buku baru nih dari pengarang yang aku suka, itu aku bela-belain banget lah pokoknya. Pokoknya harganya berapa sebisa mungkin aku bela-belain. Nanti akan ada bayar aja. Mbak bayar deh. Duit mah urusan belakangan, bisa dicari lagi gitu. Sombong kan. Habis itu kere. Makanya nasi kecap doang. Tapi kalau aku sih sekarang fasenya udah yang aku pengen buku ini. Kalau memang aku rasa
aku bener-bener pengen akan ku beli, tapi kan aku masih punya buku yang ingin ku baca juga, jadi remnya lama-lama ketemu gitu. Dan sekarang kan juga banyak e-book atau bisa pinjam teman, bisa perpus. Kalau memang susah beli buku yang second kan kalau di Instagram sekarang banyak ya. Banyak, second dan masih bagus. Jadi ya fasenya ada, jadi nggak usah khawatir. Terus kalau pemborosan gimana ya? Boros itu kembali lagi ke definisi masing-masing. Kalau buku yang dirasa bagus itu anggap aja investasi sih. Jadi banget gue ngomongnya. Anggap aja investasi, tapi jangan dijualin dong. Nggak apa-apa dijualin, kenapa? Suka dong, kan milik dia. Oh iya sih. Iya, di buku-buku dia lu ngatur amat. Gue maksudnya menyindir opat, lu kagak nyambung lu toh. Iya, tapi kan urusan opat juga, buku-buku dia. Emang mau urusan apa lu? Kan gue nggak minta dari lu. Iya. Iya. Manis lu. Iya, maaf. Tapi benar kata Opat, tiap orang itu ada equilibriumnya sendiri. Mungkin kalau buat orang yang sekarang mungkin ada orang nanya buku apa yang baik gitu, dan gimana kalau kasusnya nanti jadi boros kayak gitu. Nah, kebetulan nanya ke orang 4 ini, kalau Stephen pun ada ya, kita udah berevolusi sekian lama, karena gue yakin masing-masing dari kita tuh membaca itu lama banget gitu ya. Memang kita udah suka baca dari awal gitu. Tapi kalau menurut gue ya benar kata siapa sih, equilibrium aja gitu. Boros apa enggak ya tergantung lu ngeset deh gitu. Kalau menurut gue misalnya berapa banyak misalnya harus beli buku gitu ya, dan ketika udah di set misalnya gue sekian ratus ribu atau gue sekian puluh ribu, ya udah, perkara nanti masuk ke toko buku lu mau beli buku apa aja ya. Itu kadang-kadang gini ya, kalau gue sih kalau untuk buku gue tuh orangnya impulsif. Impulsif dalam artian menentukan judul buku apa yang akan gue baca. Kan gue udah pernah cerita ya, hampir setiap minggu mungkin gue ke toko buku nongkrong aja ngeliatin gitu kan ya. Jadi buku-buku yang gue beli itu bisa topiknya macam-macam, tapi karena mungkin itu di drive dari gue sendiri, yang mendorong gue sendiri adalah karena gue ngerasa keinginan tawan gue tuh luas banget, dari mulai yang tadi sains, sejarah gue suka, psikologi gue suka, novel gue iya gitu, Kak, sejarah sekarang gue mulai suka lagi gitu. Yang menurut gue sih ya wajar-wajar aja gitu, jangan dibatasi. Nanti akan jadi mengerucut sendiri kok. Kalau misalnya lu akhirnya suka baca novel, ya baca novel aja, it's okay. Tapi kalau gue punya saran gini ya, mungkin satu ketika gue pernah baca kemarin artikel di mana ya, mungkin di medium.com kali ya. Gimana kita tuh kadang-kadang harus ngedrive diri kita, harus nge-push diri kita. Tapi mungkin nih udah agak advance gitu topiknya, bukan buat Oka yang baru aja. Kadang-kadang kita harus baca buku nanti di luar lingkaran nyaman kita gitu, out of our comfort zone gitu. Jadi biar ada peningkatan gitu, misalnya kayak gitu. Tapi ya itu nanti lah. Tapi kalau menurut gue ya oke, beli aja, nggak usah bikin macam-macam. Ini ada poin menarik loh dari pertanyaan Oka di Bali. Dia cerita dia jadi tertarik pada buku itu karena hype. Karena hype-nya. Yang kedua karena covernya yang menarik gitu. Yang ya contohnya adalah ketika kita ngobrolin Bumi Manusia, terus ada filmnya, semua orang ngomongin Bumi Manusia, dia beli dan nggak kelar-kelar dia bacanya gitu. Gitu. Jadi memang cocok-cocokan. Tapi sekarang oke, kita asumsikan gini. Ada orang kayak Oka yang benar-benar datang ke lu dan bilang, gila, gue senang banget dengerin lu di Kepo Buku, dengerin ngomong buku, kayaknya asik banget. Sekarang gue mau membaca. Lu harus ngasih rekomendasi gue mulai dari apa? Kalau gue biasanya akan gue tanya, lo kira-kira sukanya tentang hal apa gitu. Kalau kata temen gue ya, gue ada nih temen gue kayak gitu Om. Jadi temen gue, hai Kak Karina, dia itu nggak baca orangnya. Terus tiba-tiba setelah gue sempat ke kantor sama dia yang kayak, gue pengen baca dong, ayo gue pinjemin buku deh, gue bilang gitu. Gue tanya, lo sukanya kayak gimana? Gue gak mau cinta-cintaan. Dia bilang, oke, lo gak mau cinta-cintaan. Lo maunya apa? Kayaknya kalau bunuh-bunuhan kayak thriller misteri gue mau. Ya udah, gue mau fasilitasi. Setelah itu dia baru mulai, oh seru ya ini. Dan sekarang, jadi dia sudah menemukan, kayak gue pengen ini. Jadi lebih ke moodnya dia ingin baca yang seperti apa yang akan gue rekomendasikan. Biasanya kalau misalnya, gue pengen yang romance, gue balik ke romance ya karena gampang. Gue kan gak begitu ngerti romance ya. Kalau gue akan langsung tanya teman-teman gue, gue butuh romance nih, gue bilang gitu. Justru gue nyarinya mainstream karena walaupun misalnya bestseller mainstream itu memang itu kan
kalau misalnya toko buku majang bestseller gitu ya, itu kan itu data ya, valid datanya kalau valid, banyak orang beli. Nah berarti kan yang datanya banyak, ada kemungkinan juga dia bisa aja suka kan, bisa ya atau enggak ya nggak tahu. Tapi kan dicoba gitu. Walaupun orang nggak baca buku, tapi kan dia punya kesukaan dong, ingin berimajinasi tentang apa dia. Gitu. Gua sekarang mencoba mewakili Oka ya dan teman-teman yang baru mulai baca. Kan tadi Opat bilang, oh berarti harus tahu dulu, lu minatnya di mana, lu tertariknya apa. Kalau yang fiksi mungkin gue ke Opat. Sekarang gue bilang sama lo, gue tertariknya non-fiksi. Kira-kira apa ya Mas Toto ya? Saya sebagai pemula itu mulainya dari mana ya Mas Toto? Lo ada problem apa? Kok problem sih, Tok? Iya, serius. Non-fiksi itu kan luas, men. Benar banget Om. Iya kan, kita ngomong non-fiksi gitu. Misalnya problem lu apa sekarang? Gue gak punya problem. Bohong, lu gak punya problem. Gue kasih buku psikologi. Bagaimana menemukan problem? Nggak, tapi intinya gini. Misalnya gini ya. Gue kebetulan ada teman gue. Gue suka bawa, kebetulan gue tuh suka bawa buku kemana-mana gitu. Dan gue suka naro gitu misalnya. Kalau di kantor juga gue bawa tiba-tiba. Lu tuh suka baca ya, Tok? Terus iya gue memang suka baca banget gitu. Terus gue juga pengen bisa baca, tapi baca apa ya gitu. Lu maksudnya baca non-fiksi ya? Iya non-fiksi apa ya? Menurut gue orang harus mulai dari pain listnya dia apa gitu. Misalnya gini, kalau pain point dia apa gitu. Misalnya lu sekarang yang mau lu kira-kira lu mau apa ya namanya ya, kekurangan lu atau apa gitu yang mau lu tutupin atau lu mau perbaikin atau bahkan kelebihan lu yang menurut lu mau diperbaikin apaan. Nah, mulai dari situ kan menurut gua. Oke. Sekarang gua jawab. Saya Mas, saya butuh motivasi. Motivasi dalam bidang apa? Motivasinya luas. Motivasi dalam hidup. Jawab. Kayaknya harus banyak-banyak ikut pengajian. Ngomong soal buku, Samsudin. Iya, kalau gue motivasi itu banyak gitu. Gue kan share ya. Kalau motivasi itu banyak banget. Kalau mau motivasi yang sifatnya penerapan, mungkin lo harus baca tentang NLP. Kalau lo mau Neuro Language Programming. Itu metode yang dipakai sama Anthony Robbins kayak gitu-gitu. Ya lu harus lihat dulu gitu. Lu mau lebih memotivasi diri. Lu sebenarnya bingung lu mau kemana. Kan orang kadang-kadang motivasi nih, gue gak bermotivasi. Jangan-jangan lu sebenarnya bukan gak bermotivasi. Cuman karena lu sendiri gak tahu mau kemana kan. Gitu kan. Misalnya kayak gitu. Sekarang kan gue psikolog ya. Gitu. Cuman ini ya, lagi-lagi ya buat Oka dan teman-teman lainnya. It's very dangerous ketika lu tanya ke orang. Karena setiap orang itu punya referensi bacaan itu berbeda-beda gitu. Yang paling penting adalah lu tahu lu maunya apa, kayak si Opat tadi bilang lu mau sukanya apa. Dan bagi Opat itu hanya sekedar tahu berdasarkan referensi yang pernah gue baca atau kesukaan yang pernah kita baca kan ya Pat ya. Satu hal yang harus terpenting adalah lu harus benar-benar ke toko buku kalau mau baca, mau nggak mau lu harus banyak searching, lu harus banyak cari gitu, dan jangan pernah takut untuk invest. Baca aja satu buku, lama-lama buku itu kalau menurut gue itu jodoh gitu. Gue itu suka buku Penguin, teman gue nggak suka buku terbitan penerbit Penguin, kan kadang-kadang kecil gitu ya. Covernya juga, kalau ngomong cover juga kayaknya nggak, tapi somehow buat gue tuh enak banget gitu baca buku terbitan Penguin, karena mungkin dia adalah seleksi dari beberapa buku yang udah diterbitkan sebelumnya kan, sebenarnya Penguin kan gitu kan, tapi dibikin versi murahnya gitu kan. Makanya gue suka gitu topik-topiknya walaupun kadang-kadang berat. Nah, tapi kalau misalnya gini, dalam konteks hiburan non-fiksi, lu bisa baca buku biografi orang-orang terkenal, itu juga bisa inspirasi, bisa motivasi, bisa hiburan juga kan? Ya tapi kan menurut lo belum tentu. Oh iya sih. Makanya Kak, kalau menurut gue sih sebenarnya nggak usah banyak mikir gitu. Langsung aja ke toko buku. Kalau memang nggak mau invest banyak gitu ya, udah aja ke temen yang suka baca buku, pinjem aja salah satu bukunya kalau diperbolehkan gitu kan ya. Mulai dari sana, nggak suka, udah lah balikin. Gue nggak suka ternyata buku ini. Paling nggak udah mulai tahu ada buku yang nggak lo suka gitu. Jadi udah bisa menyingkirkan satu kategori ya. Oh ini nggak suka. Ada satu kategori. Gitu. Kayaknya gue nggak suka, dia terlalu berat deh gitu. Kayaknya kalau baca Murakami kayaknya susah deh sampai sekarang. Kayak gue misalnya, gue baca Murakami nggak bisa gitu. Paling gue tahu entar aja dulu kali ya gitu. Kalau gue ada sedikit waktu luang, gue memang benar-benar memeras otak gue supaya otak gue terkilir dikit baca Murakami. Misalnya kayak gitu kan. Jadi gitu, Oka dan teman-teman yang gara-gara dengar Kepo Buku tertarik untuk mulai membaca, ya seperti kata saran Mbak dan Mas tadi, langsung aja ke toko buku aja cari jodoh-jodohan. Pinjam juga boleh. Terus
jangan peduli apa kata orang atau Betul. apa hype orang, biarin aja. Tuh, kalau lihat dari case-nya Oka kan dia kan hype-nya kan waktu itu kan apa itu bukunya? Bumi Manusia. Oh ya, Bumi Manusia gitu kan. Kalau memang tidak tertarik ya, misalnya saat membaca Rasa Kesulitan, nah sekarang pilihannya cuma dua, kamu mau menantang diri atau mau mencari yang nyaman dulu gitu. Kalau menurut aku sih, kalau awal-awal yang mendingan yang nyaman dulu ya. Aja dulu, cari nyaman dulu. Nanti tapi kalau misalnya dia memilih, pokoknya aku menantang diriku sendiri, ya nggak masalah sih. Cuma kalau aku, misalnya lagi, aku pengen baca nih tapi bingung, nah aku akan cari gimana pun yang nyaman buat aku. Bahkan kan aku kalau sekarang karena aku udah lebih banyak membaca dari Oka kebetulan, aku udah tahu nih, aku nyamannya di buku ini. Nah, aku akan ke situ dulu saat aku merasa kesulitan membaca. Setelah aku nyaman itu, baru misalnya mau baca buku Pram nih, itulah waktunya aku menyetel otak. Kali ini aku harus men-challenge untuk menyelesaikan buku ini. Gitu. Nanti enjoy aja dulu, dinikmati perjalanan saat membacanya. Lemesin. Iya, lemesin aja. Apa sih lemesinnya gitu? Gak usah tegang-tegang maksudnya. Sangat. Nyantai aja. Jadi mudah-mudahan itu bisa menjawab, dan bukan hanya Toto dan Opat yang bisa memberikan masukan, tapi juga teman-teman yang lagi dengerin Kepo Buku ini, kalau lu juga punya saran, lu punya temen dekat yang tiba-tiba datang ke lu dan bilang, gue jadi pengen baca buku deh ngeliat lu bawa buku melulu, mulai dari mana? Lu jawabannya apa? Kirim ke kita, sharing ke kita direkam di suarana@gmail.com atau voice note WhatsApp di 087878505012 gitu. Karena bisa jadi kita subjektif, karena memang semua orang itu subjektif dalam pilihan, betul begitu? Betul. Oke. Kita kembali di Kepo Buku. Sebelum tutup, ini ada satu email pendek dari Z. Opat kenal kan sama Z ya? Nah. Kemarin itu dong, kemarin. Aku manggilnya Babs. Udah tau ketahuan umur ntar tuh. Dia mau ke Jakarta loh. Serius loh? Masih hidup? Masih. Handsome masih ada ya? Oke. Ini ada email dari Z yang dia dengerin episode kemarin, karena kita sempat ngobrolin Z dan kita nantangin Z, ayo dong sih ikutan di Kepo Buku, bahas buku-buku klasik, karena dia suka sekali membaca buku-buku klasik sampai ke level-levelnya siapa namanya, Romeo and Juliet itu loh, Shakespeare, William Shakespeare aja dia baca. Jadi ini kita bacain, atau Mbak Opat mau baca emailnya, biar kan Z kan cewek, jadi suaranya suara cewek gitu. Tapi Babs itu suaranya kan nggak kayak gue, nggak cempreng. Iya, pokoknya harus mirip. Anyway, ini suaranya nggak pakai suara yang Babs ya. Hai Om Rane, saya baru dengar episode Kepo Buku apresiasi Harry Potter. Soal baca Shakespeare, sebetulnya dari awal memang selalu penasaran dengan setiap versi klasik yang asli, apapun itu. Karena sejak kecil taunya kan adaptasi, entah buku, komik, atau film atau kartun. Awalnya nekat aja baca, walau banyak nggak ngertinya. Pada kasus tertentu memang ada baiknya saat baca itu diterabas aja. Yang penting selesai dulu. Tuh. Lama-lama akan terbiasa sendiri. Tuh. Kedua kali baca Shakespeare sudah gabung di komunitas buku. Dan sempat aktif di komunitas pencinta buku klasik. Baru tahu ada situs No Fear Shakespeare, NFS. Jadi punya SparkNotes yang sangat membantu memahami Shakespeare. Di NFS sendiri, ada teks asli Shakespeare disanding dengan terjemahan dalam versi English modern. Jadi pas baca misalnya benar-benar lost, nyontek di NFS. Kalau soal konteks mau cerita apa ya buka SparkNotes. Walaupun kesannya ribet ya, karena saya menikmati untuk tahu teks asli seperti apa, jadi yang nggak merasa terbebani. Kadang ya pakai jurus lama terabas-terabas lagi. Karena selain paham cerita dan konteks, kadang saya juga menikmati bahasa dan pilihan kata-katanya. Seru aja. Dan ini berlaku juga untuk buku klasik lainnya. Begitu sedikit cerita. Salam Z. Gila ini udah next level ini. Ya. Karena Z itu berusaha untuk memahami
tapi memahaminya udah sampai pada level benar-benar dia baca itu Shakespeare. Gua ya dulu waktu pernah rajin ke Gutenberg.net, itu kan buku-buku klasik semua di situ tuh, gue banyak yang Gutenberg. Ya gue berhenti di level-levelnya Daniel Defoe misalnya dengan Robinson Crusoe. Tapi begitu harus sampai ke level-levelnya Shakespeare, nyerah. Bahasanya aja udah rumit menurut gue gitu. Jadi buat gue sih ini udah next level. Kalau menurut gue memang kita harus itu yang menurut gue the next level of reading gitu kan. Nggak cuman klasik juga. Cuman bener sih apa yang dibilang Zee, itu juga yang gue lakukan juga ketika, tapi bukan Shakespeare ya. Buku-buku klasik juga. Buku-buku klasik luar negeri itu alhamdulillahnya gitu memang banyak spark notes gitu, banyak readers guide gitu, bahkan ringkasan, bahkan pointers gitu. Dan ini hampir semua buku klasik itu ada gitu. Nah itu yang menurut gue mungkin orang di Indonesia untuk sastra klasik Indonesia yang jarang seperti itu, kecuali itu ada di textbook anak-anak SMP atau SMA gitu ya. Cuman memang jarang akhirnya diterbitin gitu, kayak gitu. Jadi studi literatur kayak gitu. Dan itu pun sebenarnya kalau menurut gue terapkan nggak cuma buku klasik, misalnya kayak buku-buku yang agak sulit tebel gitu. Ya ada ringkasannya, ada ininya. Lu mungkin salah satu untuk mempermudah adalah lu membaca ringkasannya dulu emang sih. Oke. Dan tadi Toto nyinggung sedikit tentang Spark Notes. Spark Notes ini sebenarnya dimulai oleh seorang mahasiswa di Harvard yang ingin membantu orang untuk bisa memahami sebuah bacaan. Jadi dia memberikan bantuan atau guideline atau petunjuk tentang membaca teks-teks tertentu. Misalnya di sparknotes.com itu ada Shakespeare, ada The Great Gatsby, ada Macbeth, ada buku-buku kayak To Kill a Mockingbird, Beowulf, The Scarlet Letter. Gila, itu buku-buku klasik semua. Gue jadi mikir, Indonesia harusnya punya ya model Sparknote gini ya. Misalnya mengacu ke Oka tadi, harusnya ada loh buku yang memberikan atau website atau layanan yang memberikan bantuan kepada orang yang mau mencoba untuk memahami bumi manusia misalnya. Di Indonesia sayangnya tidak ada, kecuali ada di textbook anak-anak SMA gitu. Tapi kan nggak diterbitin dia dalam bentuk textbook gitu. Maksudnya gimana lu sebagai reader gitu lu di-guide untuk diarahkan untuk tahu apakah karakter ini begini-gini. Karena kalau di luar negeri Sparknotes itu ada summary-nya, tapi juga ada buku kayak Shakespeare ya, gue pernah lihat ya. Di belakangnya itu ada ininya ada untuk point for discussion dan ada suggested answer. Dari situ aja kita udah bisa tahu gitu, bisa belajar dari situ gitu misalnya. Mbak O gimana Mbak O? Ya Abis kan emang udah baca banget, orangnya telaten. Jadi lu kenal Zee kan, jadi lu cerita deng. Lu cerita dong gayanya, karena kemarin gue sempat nyebut juga, kita sempat ngerumpiin soal websitenya Zee misalnya yang mereview buku, bahkan dia punya kategori sendiri tentang buku, punya kategori sendiri tentang rating dan lain sebagainya. Emang segitu ininya ya minatnya pada dunia membaca? Iya, emang dia dan dia orangnya telaten, jadi ya begitu. Telaten yang buat ngiris. Itu talenan. Wah, amat tuh plesetan. Gue udah yakin. Tapi itu kan nyambung jadinya, bahwa ketika lu berminat membaca, lu harus tekun gitu, lu harus mau memaksa, men-challenge diri lu untuk memahami sebuah bacaan, dan ekstrimnya itu sampai ke level-level seperti Zee yang bahkan sastra klasik dari tahun berapa, 15 atau 16 ribuan itu bisa dia pahami gitu loh gitu. Dan sebenarnya gue untuk orang yang suka baca ya, gue kalau gue mau ngaku juga, gue jujur gue orangnya nggak telaten. Gue tipe orang yang beli buku gue baca, kalau menurut gue buku itu tidak perlu dibaca dengan tuntas, tidak akan gue baca dengan tuntas gitu. Mungkin nanti akan gue revisit lagi gitu, kenapa waktu itu gue nggak tuntas misalnya. Tapi gue nggak seperti Zee misalnya sampai telaten gitu, sampai benar-benar gitulah, bolak-balik sana sini nyari bala bantuan misalnya gitu kan, dengan segala bala bantuannya gitu kan. Nah, gue nggak seperti itu. Oke. Iya, ya itu seperti bilang, semua orang tuh ada orang bilangnya equilibrium ya gitu kan. Titik keseimbangan. Jadi abang ada titiknya masing-masing. Kalau Mbak Abes mungkin titiknya udah nyampe yang beda. Bukan berarti aku nggak mau bilang berarti dia lebih baik ya, lebih baik untukku mungkin lebih baik, tapi mungkin sebenarnya
tidak sampai segitu pun juga tidak masalah gitu. Kalau aku sih ya. Iya. Betul. Yang penting santai aja, nikmati. Pokoknya ini aku juga ngomong sedikit mengutip, ini Babes juga yang bilang pokoknya enjoy your reading experience aja. Betul, itu harus. Ya. Reading itu harus jadi salah satu hiburan. Jadi jangan dijadikan beban lah. Betul. Bahkan sampai ekstrimnya gini, kalau sampai lu nggak bisa enjoy membaca, ya udah. Hidup ini ya lebih dari sekedar membaca. Tetap harus tetap ya. Loh, kalau mau dipaksain nggak bisa gimana? Ya nggak mungkin, harus. Ikro baca, tinggal dicari aja yang enaknya di mana, tapi tetap harus baca gitu. Oke. Dan gue lagi liatin Sparks Note ini emang edan ya. Misalnya ini lagi ringkasan George Orwell dengan 1984 itu. Itu sampai ringkasannya ada, karakternya ada, ide besarnya apa, temanya, protagonis, antagonis dan lain sebagainya, quote menarik, terus referensi bacaan-bacaan menarik untuk menemani George Orwell. Jadi itu membantu banget dan itu sudah ada di internet. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu bahan acuan ketika lo membaca buku-buku yang menarik. Mungkin awalnya karena hype, mungkin awalnya karena Tok bilang bagus, mungkin awalnya karena Opat bilang bagus, tapi kenapa tidak? Kalau ada banyak yang bisa membantu lo untuk mencoba membaca dan mengapresiasinya. Bukan begitu, bukan? Bukan. Oke, jadi Zi, kapan bisa datang ke Kepo Buku dan membahas tentang buku-buku klasik? Kasian Mas lu datang kemana? Datang ke Bangkok, datang ke Singapura, apa ke Jakarta, apa ke Makassar? Ditelepon Wiro Sableng. Ya join dong maksudnya, bergabung bukan datang. Ditelepon gitu. Bergabung gitu. Oke, ya sudah. Kita akhiri saja Kepo Buku. Terima kasih banyak. Mbak Opat, ada pesan-pesan terakhir Mbak Opat? Emangnya Opat udah gak bisa disembunyiin penyakitnya? Pesan-pesan terakhir? Ada yang ingin disampaikan Mbak Opat? Enggak, pokoknya buku itu ya seperti jodoh lah, kalau pasti gimana sih? Gue bingung ngomongnya. Tarik napas. Gini, buku itu jodoh. Kalau ini prinsipnya adalah ingatlah kata-kata Afgan, jodoh pasti bertemu gitu. Iya, itu juga. Jadi nggak perlu buru-buru beli buku, nggak perlu nanti takut kehabisan. Disesuaikan aja sama kantong masing-masing. Iya dong, bener dong. Betul. Yes, bener. Ya wes, ditunggu review-review bukunya, dikirimkan ke 087878505012 pakai voice note-nya WhatsApp atau rekam aja di handphone lo, kirim attach ke suara@gmail.com. Jangan lupa dengerin Kepo Buku di Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya ada di situ. Dengar radio juga ada di situ. Terus apalagi ya yang ketinggalan ya? Mbak Opat kan minggu ini sama minggu depan bisa. Minggu depannya nggak bisa lagi ya? Iya, 2 minggu nggak bisa. Asik. Oke. Prewet. Ya wes, nanti pokoknya kita bahas lah. Oke. Ya udah, terima kasih banyak Opat di Jakarta. Terima kasih. Terus sejak kapan lo jadi Opat? Ulang. Ini om tambah tua tambah rese. Anjir, sialan lo. Ya udah, kita ulang ya. Terima kasih Toto di Jakarta. Sama-sama.